Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan menjelaskan tentang urutan akhir zaman Alkitabiah. Urutan akhir zaman Alkitabiah. Bapak Ibu Saudara, mungkin urutan ini berbeda dengan penjelasan di luar sana yang kebanyakan dijelaskan oleh para pendeta di luar sana. Kenapa saya berbeda? Karena secara khusus saya dibukakan tahun 2019, tepatnya 2018 akhir. Ya. Saya dibukakan secara khusus tentang ini, ya silahkan dengarkan saja. Mungkin saja berbeda dengan penjelasan para pendeta, para hamba Tuhan lain di luar sana. Tetapi ini yang akan saya bagikan supaya Bapak Ibu Saudara tidak salah lagi tentang urutan akhir zaman yang Alkitabiah. Kitab Wahyu itu pasalnya tidak urut, Saudara. Setiap kejadian itu tidak urut, makanya seolah-olah bikin bingung. Tetapi puji Tuhan, Yesus Allah yang benar yang saya sembah menyingkapkan ini dan saya diminta untuk menyampaikan. Perhatikan berikut ini. Nanti ada angka-angka yang mungkin membuat Bapak Ibu Saudara terperangah lupa dari mana bisa dapatnya. Urutan akhir zaman Alkitabiah. Nomor 1, sering disebut rapture atau pengangkatan orang percaya atau perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6 dan 9. Juga 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Juga Matius 16 ayat 27 juga ya, saudara-saudara ya. Perhatikan, perjamuan kawin anak domba ditandai dengan dibukanya 7 materai dan 7 sangkakala. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakalaku ada. Maksudnya apa? Maksudnya sangkakala dan materai ini mendahului sebelum pengangkatan orang percaya. 1 materai, 1 sangkakala 208 tahun. Dari mana Pak Pendeta bisa dapat angka 208 tahun? Saya sudah disingkapkan oleh Yesus Allah yang benar yang saya sembah. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya Pendeta Henry Tandianta hanya menyembah Yesus. Saya tidak menyembah Bapa. Saya tidak menyembah yang lain, saya menyembah Yesus Allah. Sebab ketika Yesus sudah naik surga, di surga yang ada Yesus, nggak ada Bapa. Ayat Alkitab, ya, Wahyu 4 ayat 2. Makanya saya disingkapkan 208. Bagaimana kok bisa angka 208? Silahkan Bapak Ibu Saudara ikut sekolah Alkitab supaya bisa paham seperti ini ya. 14, ini kan 7 materai, 7 sangkakala. 14 kali 208, 2912. Saya dibukakan 2018 sebenarnya, bukan 19. 2018 akhir, maka akan dapat 4930 Masehi. Perjamuan kawin anak domba Yesus datang di awan akan terjadi pada tahun 4930 Masehi. Sekarang kan baru 2020. Masih lama toh? Masih lama ya. Tetapi bagi Allah berapa lama? Ya 4 hari lagi. Ya saudara ya. Ya, 3 hari lagi lah 2000, masih 2900 ya, 3 hari lagi lah bagi Allah. Itu rapture, pengangkatan orang percaya, perjamuan kawin anak domba. Kedua, Armageddon. Sering dengar Armageddon kan? Wahyu 16 ayat 16. Armageddon ditandai dengan 7 cawan murka Allah. Masing-masing cawan 5 tahun. Masing-masing cawan 5 tahun. Kok dari mana Pak bisa dapat 5 tahun? Dibukakan ya. Ini selama 35 tahun ini. Armageddon 666 ditumpas. Nabi palsu, Mesias palsu, pendeta palsu yang mengajarkan tidak Alkitabiah ditumpas di sini semua. Ya. Ya, semua di sini ini sama dengan genosida, yaitu genosida zaman Nuh. Tinggal disisakan nanti bayi dan anak-anak. Kenapa kok bayi dan anak-anak? Bayi dan anak-anak tidak bisa dipertanggungjawabkan keimanannya. Semua yang tidak percaya Yesus semua ditumpas di sini dalam Armageddon ini.
ya. Ditandai 7 cawan murka Allah. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab 7 cawan murka Allah, ingat itu dalam rangka Armageddon. Wahyu 16 ayat 16, ya. Jangan bingung nanti ada 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan. 7 cawan itu Armageddon, 7 materai, 7 sangkakala rapture. Very clear ya. Selama 35 tahun nanti akan berakhir 4965. Lalu kerajaan 1000 tahun modalnya cuman anak kecil dari sini. Karena semua orang udah ditumpas. Kerajaan 1000 tahun bermodal anak kecil. Wahyu 20 ayat 4, Zakaria 14 ayat 4. Iblisnya sudah dipenjara. Dengan modal anak-anak yang kecil yang sisa dari sini Armageddon. 144.000 yang dimeteraikan itu jadi hakim. Para martir-martir jadi raja-raja atau jadi pembantu dalam pemerintahan, mungkin jadi gubernur gitu ya. Ini selama 1000 tahun dimulai 4965 akan berakhir 5965. Ya. Berpusat di Yerusalem. Makanya Bait Allah sudah dibangun ini di sini, Bait Allah ketiga, ya, tapi Bait Allah ketiga nanti berfungsi lebih mirip gereja. Itu nomor 3. Nomor 4, Gog dan Magog. Wahyu 20 ayat 8. Ini perang terakhir. Kalau Anda ditanya, apa perang akhir zaman? Perang akhir zaman Gog dan Magog. Bukan Armageddon. Armageddon itu sebelum kerajaan 1000 tahun. Ini Gog dan Magog itu setelah kerajaan 1000 tahun. Masih di bumi yang ini. Perang Armageddon ini juga cuma 35 tahun, saudara. Jadi akan berakhir persis kiamat tahun 6000. 6000 Allah punya pola. Bumi, penciptaan bumi sampai perjanjian lama 6000, perjanjian lama sampai kiamat, perjanjian baru sampai kiamat 6000. Ya. Jadi tahun 6000 Masehi bumi ini akan kiamat lenyap, Wahyu 20 ayat 11. Ya, siapa yang menentukan? Yesus. Kan Yesus nggak tahu hari kiamat. Ya, itu kan Yesus waktu jadi manusia. Waktu jadi manusia Yesus nggak tahu hari kiamat. Bener, kalau waktu jadi manusia Yesus tahu hari kiamat malah lucu. Tapi setelah Yesus naik ke surga, makanya setelah Yesus naik ke surga, Yesus itu Allah, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu Allah. Lah Yesus Allah kok nggak kamu sembah loh? Gitu loh, ya. Yesus Allah menentukan hari kiamat. Lalu ini buktinya di nomor 6, bumi baru. Dia menciptakan bumi baru, kan di kiamat lenyap, tuing gitu. Di Wahyu 20 ayat 11, penciptaan bumi baru, Wahyu 21 ayat 1. Lalu ketujuh, surga neraka. Lautannya bumi baru itu neraka, jadi sekarang belum ada neraka. Di Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Lalu surga ini diturunkan yang disebut Yerusalem baru di bumi baru. Surga yang sekarang, itu yang di atas sana yang berisi, nanti berisi Yesus dengan segala malaikatnya plus orang-orang di dalam kebangkitan di sini. Kan udah ada di surga itu. Diturunkan ke bumi baru, surga namanya Yerusalem baru. Nerakanya adalah lautan dari bumi baru. Jadi hari ini kalau Anda bilang dibawa ke surga, ke neraka lah, itu super bohong. Nerakanya aja belum ada kok. Terakhir adalah penghakiman terakhir, ya. Wahyu 20 ayat 12 dan 5. Disinilah dibagi domba dan kambing. Mohon maaf, ini ayat Alkitab Matius 25 ayat 31 sampai 46. Betul-betul domba dan kambing itu sudah ada sejak Yesus naik ke surga. Memang ada kelompok yang menolak Yesus Allah. Yesus sudah naik ke surga tapi masih ditolak Yesus Allah. Yesusnya bukan Allah, Pak. Allahnya tetap Bapak. Itu kelompok kambing. Mohon maaf. Ini ayat Alkitab, ya. Yesusnya saja sudah naik ke surga. Emang naik ke surga jadi apa? Pak, bagaimana bertemu dengan Allah Bapa di surga sehingga duduk di sebelah kanan? Ya, duduk di sebelah kanan artinya berubah dari Yesus fisik menjadi Yesus roh Allah. Itu maksudnya. Baca ya, Matius 26 ayat 64 ya toh. Anak manusia. Lalu Wahyu 1 ayat 8, Maha Kuasa. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Nggak taunya yang Maha Kuasa Yesus itu sendiri. Itu maksudnya Yesus berubah dari fisik manusia. Anak manusia berubah menjadi Allah yang roh. Yesus sekarang Allah yang roh itu di surga. Tetapi Anda, Bapak Ibu Saudara, masih suka nggak mau nyembah Yesus roh. Dikiranya Yesus masih anak. Ya. Lalu di surga masih ada dua, masih ada Bapa, masih ada Yesus.
Salah saudara, itu kelompok kambing, nanti dihakimi di sini masuk neraka. Mohon maaf. Anda hari ini yang tidak mau move on, masih menyembah Bapa, lalu Yesusnya cuman anak Allah di sampingnya Bapa. Gitu. Kambing masuk neraka di penghakiman terakhir ini. Matius 25 ayat 31 atau Wahyu 20 ayat 12 ya. Sini ada ya, Wahyu 20 ayat 12. Plus semua orang-orang di luar Kristen juga dihakimi. Ya, Bapak Saudara, ini urutan akhir zaman Alkitabiah. Jangan sampai salah. Saya Pendeta Henry Tandianta, demi kemurahan Allah sudah dibukakan 2018 akhir ya. Sebenarnya 2018 sih. 2018 akhir. Ya, 2 Petrus 3 ayat 8, satu hari surga 1000 hari. Jadi kurang lebih 3 hari lagi ya, sudah dimulai, atau tepatnya sampai sini ya 3,5 hari lagi lah sampai sini. Ya, nanti sampai kiamat ya. Jangan sampai salah. Pertama, rapper, semua ini dilakukan oleh anak domba. Semua dilakukan oleh anak domba. Di sini disebut perjamuan kawin anak domba. Di penghakiman terakhir, bagi orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan milik anak domba, maka masuk neraka tuh. Di sini anak domba, di sini anak domba. Ini semua anak domba. Lalu kalau anak domba yang melakukan di surga ada siapa? Ada Tuhan Allah, very clear. Wahyu 4 ayat 2. Seorang yang duduk di surga adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah. Lalu nanti di Wahyu 4 ayat berapa? Ayat 8 ayat 11 itu dikatakan bahwa segala hormat untuk Tuhan Allah. Nanti di Wahyu 5 ayat 13, segala hormat kemuliaan untuk Tuhan Allah dan anak domba. Tuhan Allah dan anak domba itu satu, sama saja dengan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu juga satu. Ya, kemudian ada Yesus, ada kiasan itu Bapa, maka aku dan Bapa adalah satu. Sama persis ya toh. Lalu nanti ada Tuhan Allah, ada anak domba. Anak domba ini sedang menjalankan tugas 8 hal ini, dari rapture, pengangkatan orang percaya, sampai penghakiman terakhir. Ya, dijalankan oleh anak domba. Jadi nanti jangan kaget. Kenapa ini disebut perjamuan kawin anak domba? Kenapa nanti di kerajaan 1000 tahun anak domba itu juga Kristus? Yang memerintah anak domba, nggak akan pakai Yesus Kristus lagi. Kalau Yesus nanti datang lagi, maka menabrak Yesaya 43 ayat 10. Kan Allah cuma dibentuk satu kali. Makanya yang datang nanti bukan Yesus, tapi anak domba. Itu very clear ya. Baik Bapak Ibu Saudara, penjelasan ini memang saya yakin pasti berbeda dengan penjelasan hamba-hamba Tuhan lain di luar sana. Kebanyakan urutannya saja tidak urut, yaitu dibalik bolak ya. Pasti Anda mendengarkan di luar sana dibalik bolak. Armageddon ini bingung semua nih, mana duluan Armageddon ini? Ya, terus dengan mengimani yang tanpa kebenaran Alkitab, mendirikan kebenaran sendiri tanpa pengertian yang benar, Anda balik bolak ini. Ya. Sekarang udah mau kiamat, dipikirnya rapture ini kiamat. Nanti Yesus datang di awan, itulah kiamat. Bahaya, jauh saudara. Kiamatnya di sini, Yesus datang di awan di sini. Armageddon itu kiamat, Armageddonnya di sini, kiamatnya di sini. Armageddon itu sebelum 1000 tahun saudara. Ya, clear ya, very clear ya Bapak Ibu Saudara ya, supaya jangan sampai ada yang tidak paham lagi. Ayo Pak, ikut sekolah Alkitab. Ini Pendeta Henry Tandianta ya toh, menjelaskan seperti ini karena dapat hikmat ya toh. Bapak Ibu Saudara harus tahu ini baru soal akhir zaman. Ya belum nanti mulai dari kejadian ya toh, bagaimana Allah itu bekerja, berkarya untuk umatnya, umat manusia, bagaimana perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Ayo ikut sekolah Alkitab ya. Ini penuaian besar-besaran nanti Indonesia ya. Jangan lagi bersandar kepada ajaran-ajaran manusia, mendirikan kebenaran sendiri, yaitu aturan-aturan yang selama ini udah tradisi, Pak. Jangan bersandar pada itu. Mari kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus Allah yang benar, pasti benar, Pak. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, memang itu misinya. Dan puji Tuhan, ya toh, saya dibukakan untuk itu. Ayo, ini akan saya sampaikan kepada yang lain. Sekolah Alkitab, ayo pada ikut supaya Bapak semua paham ini semua. Biayanya tidak mahal karena dibayar bulanan, ya toh. Terus sistemnya juga bagus, ya toh. Mudah diikuti, ya toh. Terus Anda boleh tanya apa saja, ya, supaya Anda semua tahu tentang ini.
Baik, silahkan yang mau ikut sekolah Alkitab hubungi nomor-nomor yang ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.